laksanakan kajian kitab tasawuf. Untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan kepada guru kita Buya Ulay pada tafadhol masykurah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, Sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad wa al-Mahdi, khalifatihi wa alihi wa sallim. Sahabat-sahabat, teman-teman yang berkah Allah, mohon maaf bagi kawan-kawan yang dekat yang biasanya bisa hadir ke ribat, saya pun sedang tidak bisa hadir di ribat ya. Jadi kita semuanya online ya. Baik, terakhir bab keberapa sih di Musa? Terakhir bab ke-51 Maulana. 51 ya. Sekarang ya. Masuk 61, maksudnya sekarang 61. Baik. Jadi ke ahwal wasyarinya. Kemarin taubah ya. Ya, taubah, terus sudah dibahas juga sedikit tentang tawakal, zuhud. Qabla kulli syai' naqra wa nuhdi misalnya naqra min al-Fatihah. Mari kita membaca Al-Fatihah, kita hadiahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Maulana al-Imam Abi Hafsin Umar As-Suhrawardi. Al-Fatihah. Maulan bismillah. Ya nasib terus. Wallahualam. Sekarang kita bahas tentang zuhud ya. Benar? Kalau itu Bukan. masih bab 560 ya, Maulana? Ya masih di bab yang sama. Oh, mau yang bab baru ya? Dia masih satu, jadi bab 61, 60, 61, 62 itu masih sama sebenarnya. Oh, maunya langsung ke 61 ya? Ini sudah di layar sudah. Nah, masih az-zuhud. Oke. Mending ini aja karena dia sebenarnya pasal yang berbeda. Baik, ya. Qauluhum fi az-zuhdi qala al-Junayd az-zuhdu khuluful aidi min al-amlak wal qulubi min at-tatabbu'. Imam Junayd yang mana beliau wafat sebelum tahun 300, yaitu sekitar tahun 297 Hijriah. Beliau mengatakan az-zuhdu khuluwil aidi minal amlak. Ini versi beliau ya. Kosongnya tangan daripada amlak, kepemilikan wal qulub minat tatabbu', dan hati daripada kecenderungan. Ya. Jadi kalau ada orang yang dia tidak berpunya tapi kepikiran, berarti belum zuhud ya. Maka bisa jadi zuhud itu orang-orang yang kaya tapi dia tidak memegang kekayaannya dan juga nggak kepikiran gitu ya. Wasu'ila Shibli aniz zuhud. Ditanya Imam Shibli mengenai zuhud. Shibli muridnya Junaid, sahabatnya Hallaj ya. Waqala la zuhda fil haqiqah. Sebenarnya zuhud itu pada hakikatnya sulit dikatakan ya. Li'annahu imma yazhad fima laysa lahu. Karena kalau disebut zuhud, Anda zuhud terhadap sesuatu yang Anda tidak punya. Ya, seharusnya begitu. Tapi kalau kita nggak punya, kita zuhud, falaysa dzalika bizuhdin. Nggak disebut zuhud. Misalnya kita nggak memiliki sesuatu. Jadi ini beda versi dengan gurunya Junaid. Teman-teman pengen punya rumah besar. Emang nggak punya. Terus kita nggak kepikiran. Ya sudah, emang seharusnya begitu. Walaysa dzalika bizuhdin, itu nggak disebut zuhud. Au bizuhdin fima huwa lahu fa yakuffa zuhda fihi wa huwa ma'ahu wa indahu. Atau dia zuhud terhadap yang dia punya tapi dia tidak mengaksesnya, tidak menggunakannya. Ya. Falaisa illa zulfun nafs wa badlu musawah. Maka tidaklah demikian dulu kecuali dengan zulfun nafs wa badlu muwasa, dan memberikan muasah, asa.
Yushiru ilal aqsam allati sabaqat min bihal aqlam, yang mengisyaratkan kepada pembagian-pembagian yang mana ketentuan takdir sudah berlaku. Wa hadza law utrida hadama qa'idatal ijtihad wal kasab. Kalau begitu, nanti kesungguhan dan usaha untuk bekerja jadi hilang. Walakin maksud Syibli, diperjelas oleh pengarang Imam Suhrawardi, ayyuqallil az-zuhda fi 'ainil mu'tadi biz-zuhdi li'alla yaghtarra bih. Ya. Agar tidak menganggap kezuhudan itu ada pada diri orang-orang yang melakukan kezuhudan itu, li'alla yaghtarra bih, supaya dia tidak tertipu, ya. Dalam sebuah riwayat, idza ra'aitum, Nabi bersabda, idza ra'aitumur rajula qad utiya zuhdan fid dunya, jika engkau melihat ada seseorang diberikan kezuhudan dalam dunia, wa mantiqan, dan dia bisa diberi Allah kemampuan berbicara, ya. Fa aqribu minhu, maka mendekatlah kepadanya, fa innahu yulqil hikmah, karena kalam-kalamnya pasti berisikan hikmah. Ini seingat saya ada di riwayat Imam Ibnu Majah dan kualitasnya hasan. Waqad samma Allahu azza wa jalla az-zahidin ulama'a fi qissati Harun, fi sifati Qarun, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menamakan para zahidin ulama, ya, sebagai ulama, orang berilmu dalam kisah Qarun. Wa qala ta'ala wa qala alladhina utul ilma wailakum thawabullahi khair. Dan berkata orang-orang yang diberikan ilmu, ya, celakalah kalian, thawabullah khair, balasan di sisi Allah lebih baik. Qila humuz zahidun, merekalah orang-orang zahid, itu disebut ulama, ya, sebut zahidin. Qala Sahal ibn Abdullah, lil aqli alfu ismin, akal itu punya 1000 nama. Ini Sahal ibn Abdullah Tusturi. Wa likulli ismin minhu alfu ismin, setiap nama pun dilipat gandakan menjadi 1000 nama. Jadi masing-masing nama ada 1000 nama. Wa awwal kulli ismin minhu tarkud dunya, dan orang berakal itu nama pertamanya adalah tarkud dunya, meninggalkan hubbud dunya. Wa qila bi qoulihi ta'ala wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru, ya, begitu di dan kami menjadikan di antara mereka para imam, yahduna bi amrina, mereka menyampaikan petunjuk dengan perintah dari kami, ya, dengan amr dari kami, ila anid dunya, agar mereka menjauhi dunia, ya. Wa fil khabar al ulama umana'ur rasul, umana'ur rusul, ulama itu sebenarnya adalah yang memegang amanah para rasul. Malam yadkhulu fid dunya, selama mereka tidak masuk kepada cinta dunia. Fa idza dakhalu fid dunya fahdharuhum ala dinikum, jika mereka telah masuk ke dalam urusan-urusan duniawi, maka hati-hatilah terhadap agama mereka, ya, agama kamu. Wa jaa fil athar la tazalu la ilaha illallah tudfa 'anil ibad sakht Allah ma lam yubalu ma naqasa min dunyahum. Wa fil athar, di dalam sebuah riwayat, ya, la tazalu la ilaha illallah, kalimah la ilaha illallah selalu akan menghindarkan seorang hamba terhadap apa? Sukht Allah, kemurkaan Allah SWT, ma lam yubalu ma naqasa min dunyahum, selama mereka tidak menghiraukan apa yang berkurang dari dunia mereka. Fa idza fa'alu dzalik, jadi kalau mereka kemudian terbersit apa yang kurang nih ketika memberi, ketika apapun terjadi, qalu la ilaha illallah qala Allah tabaraka wa ta'ala kadzabtum lastum biha shadiqin. Jadi kalau ada orang baca la ilaha illallah tapi dia ketika memberi, ketika berbagi, ketika menjalani hari-hari merasa ada yang kurang dari dunianya, Allah berkalam ketika dia baca la ilaha illallah. Kadzabtum, kalian berbohong, ya. Lastum biha shadiqin, kalian tidaklah orang yang jujur, yang sungguh-sungguh mengatakannya.
Sahal juga mengatakan, a'malul birri kulluha fi mawaziniz zuhad. Semua amal baik itu biasanya dalam timbangan orang-orang yang zuhud, ya. Wa thawabu zuhdihim ziyadatun lahum. Pahala bagi mereka itu adalah tambahan bagi mereka. Wa qila man sumya bismi zuhdi fid dunya faqad sumya bi alfi ismin mahmud. Siapa yang disebut dengan nama-nama kezuhudan, dia telah diberikan 1000 nama kebaikan. Wa man sumya bi ismi raghbah fid dunya faqad sumya bi alfi ismin madhmum, ya. Sebaliknya, jika dia disematkan kepadanya raghbah, lawan dari zuhud, yaitu kecenderungan kepada dunia, maka sumya bi alfi ismin madhmum. Dia telah diberi nama, laqab, gelar 1000 keburukan. Ya. Lanjut Sri Musa. Qala Sari. Baik, wa bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadikum al-muttasil ila Allah Ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bikum wa bi'ulumikum fid dharain amin. Qala wa qala as-sirri az-zuhdu tarku huzuzin nafsi min jami'i ma fid dunya wa yujma' hadza al-huzuz wa yajma'u hadza al-huzuza al-maliyata wal jahiyata wa hubbal manzilati 'indan nasi wa hubbal mahmadati was sana'i. Imam As-Sirri As-Sirri mengatakan zuhud itu adalah meninggalkan bagian-bagian yang bisa didapatkan oleh jiwa, oleh diri dari sekalian apapun yang di dunia. Dan hal ini mencakup bagian yang terkait dengan harta, yang terkait dengan jah, pangkat atau kedudukan, dan cinta terhadap posisi di sisi manusia, serta cinta terhadap pujian dan sanjungan. Wa su'ila Asyibli 'aniz zuhdi faqala az-zuhdu ghaflatun li anad dunya la syai'a wa zuhdu fi la syai'a ghaflatun. Imam Asyibli ditanya tentang zuhud, lalu beliau menjawab zuhud itu adalah kelalaian. Kenapa? Karena sesungguhnya dunia tidaklah sesuatu, tidak dianggap sebagai sesuatu, dan zuhud terhadap sesuatu, terhadap yang tidak dianggap sebagai sesuatu adalah kelalaian. Wa qala ba'duhum lamma ra'au haqaratad dunya zahadu fi zuhdihim fid dunya li hawaniha indahum. Dan berkata sebagai mereka ketika mereka melihat hinanya dunia, mereka zuhud di dalam kezuhudan mereka terhadap dunia karena hinanya dunia menurut mereka. Wa indi anna zuhda fi zuhdi ghairu hadza wa innama zuhdu fi zuhdi bil khuruji min al ikhtiyari fi zuhdi li anna zahida ikhtar az-zuhda wa aradahu wa iradatuhu tastanidu ila amalihi wa ilmuhu qasirun fa idza uqima fi maqamin tarakal iradata wa salakha min ikhtiyarihi kasyafahullahu ta'ala bimuradihi fayatrukud dunya bimuradil haqqi la bimuradi nafsihi fayakunu zuduhu billahi ta'ala hina izin. Sedangkan menurutku, kata Imam Abu Hafaz As-Suhrawardi, sesungguhnya zuhud di dalam zuhud itu bukan seperti yang disebutkan di atas tadi. Sesungguhnya zuhud di dalam zuhud itu adalah keluar dari memilih untuk berzuhud. Karena sesungguhnya orang yang benar-benar zuhud itu, dia melakukan pilihan memilih untuk berzuhud dan menginginkan hal itu. Sedangkan keinginannya itu bersandar kepada amalnya dan ilmunya yang sedikit. Lalu apabila dia diposisikan di posisi meninggalkan di posisi meninggalkan keinginan dan dia berbelok dari keinginannya itu, maka Allah pun membukakan untuknya, memberikan kasyaf untuknya dengan kehendaknya Allah. Maka dia meninggalkan dunia karena kehendak dari Allah yang maha, bukan dengan kehendak dirinya. Maka adalah zuhudnya karena Allah ketika itu. Au ya'lamu anna muradallahi minhu at-talabbusu bi syai'in minad dunya kama yadkhulu billahi fi syai'in minad dunya la yanqusu alaihi zuhdahu fa yakunu dukhuluhu fi syai'in minad dunya billah wa bi idnin minhu zuhdan fi zuhdi.
atau dia mengetahui bahwasanya kehendak dari Allah darinya adalah untuk talabus bisya'in minad dunia, memakai sesuatu dari hal yang bersifat duniawi, fama yadkhulu billahi fi syai'in minad dunya la yanqusu alaih. Maka sesuatu yang masuk karena Allah kepada sesuatu dari dunia tidaklah dianggap sebagai sesuatu yang dapat mengurangkan kezuhudannya. Maka masuknya dia kepada sesuatu dari dunia adalah karena Allah dan dengan izin dari Allah, karena zuhud di dalam kezuhudan. Wa zahidu fi zuhdi istawa indahu wujudu dunya wa adamuhu. In tarakaha tarakaha billah wa in akhadaha akhadaha billah wa hadha huwa zuhdu fi zuhdi. Orang yang zuhud di dalam kezuhudannya adalah dia menganggap sama saja baginya adanya dunia dan tidak adanya dunia. Jika dia meninggalkan dunia, dia meninggalkan dunia itu karena Allah. Dan jika dia mengambil dunia, dia mengambilnya karena Allah. Dan ini adalah zuhud di dalam zuhud. Waqad ra'ayna minal arifin man uqima fi hada al-maqam. Dan kami melihat di antara orang-orang yang memiliki ma'rifat, dia diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala di posisi seperti ini. Baik, baik. Syukran. Baik, teman-teman. Jadi ada zuhud itu sebenarnya ada 3 di sini, tapi baru dibacakan 2 ya. Jadi ada zuhud saja. Zuhud yang dibayangkan oleh orang awam, yaitu tidak menginginkan dunia sama sekali. Terus ada zuhud yang kedua, az-zuhdu fi zuhdi. Zuhud dalam kezuhudan. Apa arti zuhud dalam kezuhudan? Kita keluar dari keinginan zuhud itu, lalu menyerahkan kepada Allah, Allah maunya apa gitu. Maka orang ini bergerak dengan iradah Allah, dia bukan lagi murid tapi dia murad. Apabila Allah kemudian berkehendak untuk memilihkan zuhud bagi dia, maka dia memilih itu, atau sebaliknya. Nah, dan ini kata beliau, wa zuhdu fi zuhdi istawa indahu wujudud dunya wa adamu. Bagi dia sama, dunia itu ada atau tidak. In tarakaha tarakaha billah. Ya. Jika dia meninggalkan dunia, dia meninggalkannya dengan Allah, dengan haulillah. Ya. In akhazaha akhazaha billah. Jika dia pun mau mengambilnya, dia mengambilnya dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan ikhtiar dari Allah. Ini zuhud fi zuhud ya. Dan dia mengatakan, saya melihat beberapa arifin sampai pada makom ini. Jadi orang-orang begini meninggalkan dunia itu bukan karena dia melawan kehendaknya, tapi itu emang sudah tajalli fi'il Allah pada dirinya. Jadi Allah yang berkehendak lewat dirinya. Ya. Jika dia mengambil karena gerakan dari Allah, jadi dia menyadari itu. Jika dia meninggalkan pun juga sama, dia meninggalkannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang ketiga di situ, fa faqa hadza maqam akhar, maqamun akhar fi zuhud. Setelah itu juga ada makom yang lain dalam kezuhudan. Wa huwa liman yuridil haq ilaihi ikhtiyarahu. Bagi orang yang Allah menginginkan kepadanya ikhtiyarahu, ikhtiarnya. Lisa'ati ilmihi wa taharati nafsihi fi maqamil baqa. Ya. Karena orang ini ilmunya luas dan kesucian jiwanya mengenai maqam al-baqa. Fayazhad zuhdan salisan. Jadi ada az-zuhdu anid dunya, ada az-zuhdu fi zuhdi, ada az-zuhdu zuhda zuhdin gitu ya. Zuhda zuhdin, boleh dibilang begitu. Fayazhad zuhdan salisan. Ini yang ketiga itu fayazhad zuhdan. Saya boleh sebut ini zuhda zuhdin. Wa yatruk ad-dunya ba'da ammakkana min nasiyatiha wa u'idat alaihi mauhubah. Dia meninggalkan dunia setelah ditempatkan ke puncaknya, lalu diberikan kembali kepadanya sebagai mauhubah. Wa yakunu tarkuhu dunya fi hadzal maqam bi ikhtiyari. Awalnya dia meninggalkan dunia dengan ikhtiarnya. Tapi ingat, ikhtiar dia adalah ikhtiarnya Allah. Ikhtiar bahasa Arab bukan artinya usaha.
Ikhtiar dalam bahasa Arab berarti pilihan. Ya. Jadi dia meninggalkan dunia itu karena pilihan dari Allah atau kehendak Allah. Ya. Wakhtiaruhu min ikhtiarul haq. Karena dia sudah fana dalam iradahnya dan baqa dalam iradah Allah. Faqat yakhtar tarka hinan. Nah ini kata kunci ya. Maka dia ketika memilih untuk meninggalkan dunia hinan suatu saat, maka dia sedang mengikuti ta'assiyan bil anbiya was salihin, sedang mengikuti para nabi dan para saleh. Sebaliknya, yara anna akhzaha fi maqamiz zuhdi rifqun udkhila alaihi mawdi'i dha'fi an darki sya'wil aqwiya min al-anbiya was siddiqin fa yatru rifqa min al-haq bil haq lil haq. Ya. Lalu dia mengambilnya pada makom zuhud ini, ya, zuhdin ini, rifqun, ya, karena kasihan, ya, atau sayang, ya, udkhila alaihi, yang dimasukkan ke dalam dirinya, limaudhi dha'fihi andarki syawil aqwiya, karena dia sadar dia tidak akan sanggup mencapai makom para aqwiya dari para nabi dan siddiqin. Fayatrukur rifqa minal haq bil haq lil haq. Maka dia pun meninggalkan murafaqah itu dengan iradah ikhtiar dari Allah, juga karena pilihan dari Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa qad tanawalahu bi ikhtiyarihi rifqan bin nafsi bi tadbirihi yasusu fihi sarihul ilmi wa hadha maqamu tasarruf li aqwa'il arifin. Jadi zuhud yang ketiga ini, az-zuhdu, dia menyebutnya az-zuhdu billah, ya. Ini hanya mampu dicapai oleh aqwiya'il arifin, orang-orang yang kuat di antara para arifin, ya. Baik. Nah, jadi kalau kita petakan teman-teman, ada 3 versi zuhud di sini, ya. Jadi kalau kita selama ini zuhud itu cuma meninggalkan dunia, itu enggak. Jadi bagi beliau ada beberapa tahapan-tahapan daripada kezuhudan itu, dan tidak hanya seperti yang kita pahami sekarang, ya. Baik. Coba kita coret-coret dikit. Jadi kalau biar gampang memahaminya, mungkin beberapa antum harus pakai visual. Zuhud. Jadi zuhud, ya. Sebenarnya kalau ditulis kan begini, zuhdun. Kalau ditransliterasi zuhdun, nah seperti itu, ya. Zuhud itu ada beberapa tingkatannya, ya. Tingkatan pertama itu zuhud aja, zuhud anid dunya, ya. Pakai an, zuhud dari dunia. Naik 3, ya. Yang kedua, zuhud di dalam kezuhudannya. Zuhdun fi zuhdin. Apa maksudnya? Dia tidak zuhud dari dunia, karena bagi dia dunia ini nggak ada, gitu. Di sisi Allah nggak ada. Jadi untuk apa zuhud dari sesuatu yang di sisi Allah nggak dianggap, gitu. Jadi bagi orang ini dunia sudah beres sama dia. Terus yang ketiga, zuhda zuhdin, ya. Nah, ini perbedaan antara 3 makom, dan ini mungkin baru bagi sebagian kita, ya. Oke. Kalau orang yang zuhud dari dunia, ini dia masih murid. Masih murid makomnya.
dia masih status murid, masih kehendak dia berkehendak untuk zuhud. Maka di sini ada namanya takalluf. Takalluf. Apa arti takalluf? Kayak dipaksa-paksa gitu. Kayak dibuat-buat. Merasakan berat, itu terasa berat ketika meninggalkan dunia itu masih terasa berat. Masih ada keluhan. Ya itu terlihat baik di murid-murid thariqat, ya. Ketika dia disuruh khalwat sama gurunya, aduh, disuruh khalwat nih gitu. Atau beberapa teman-teman ahbab tabligh itu kalau disuruh khurut, kan ada yang semangat. Ada yang kalau disuruh khurut itu merasa ini, ya khurut lagi deh gitu. Atau apapun, jadi antum apapun posisinya, lalu kemudian merasa mau menjalani tapi terbebani. Kalau di kedua, dia sudah murad. Ya. Kalau ketiga sudah wali, arif dia. Arif. Kalau murad ini dipilihkan Allah. Suka-suka Allah mau dia jadiin apa? Mau punya, mau berpunya, ataupun nol tidak punya, bagi dia sama. Kalau arif, dia sesuai dengan kehendak Allah, ya. Kehendak dia sudah kehendak Allah. Kalau murad ini habis kehendak dia, yang ada kehendak Allah. Jadi ini makom fana. Kalau ini bako, arif itu bako. Bako itu artinya apa? Dia tetap eksis, tapi dia sudah menerjemahkan kehendak Allah. Kalau di sini dia tidak ada, yang ada hanya kehendak Allah, itu yang murad. Ya, barangkali ini pendekatannya kalau dibuat ilustrasinya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut ke makom yang berikut. Makom berikut, silakan Siri Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhum fi sabri. Qala sahlun as-sabru intizarul farji minallahi wa huwa afdalul khidmati wa a'laha. Pandangan para ulama tentang sabar. Fituah ulama tentang sabar. Imam Sahal At-Tusturi mengatakan sabar itu adalah menunggu kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan khidmah yang paling afdol dan khidmah yang paling tinggi. Wa qala ba'duhum as-sabru an tasbira fi sabri ay la tutali'u fihi al-farja. Qala Allah Ta'ala was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba'si ulaika alladziina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Sebagian dari para ulama menfituahkan sabar itu adalah bahwa kamu sabar di dalam kesabaran. Artinya tidak menunggu-nunggu, memperhatikan kapan datangnya kelapangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabirina, orang-orang yang sabar, dan orang-orang yang sabar di dalam kelapangan dan kesusahan, dan ketika adanya kesusahan. Mereka adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, dan mereka adalah orang-orang yang benar-benar bertakwa. Wa qila likulli syai'in jauharun wa jauharul insani al-aqlu wa jauharul aqli as-sabru. Dan dikatakan bahwa setiap sesuatu memiliki jauhar, inti. Dan inti dari manusia itu adalah akalnya, dan inti dari akal itu adalah kesabaran. Fasabru arakun nafsi wa bil araki talinu. Maka kesabaran itu adalah arak. Itu apa malah? Kesabaran itu adalah arak. Arkun nafsi, tulangnya jiwa, dan dengan tulang itu dia menjadi lunak. Was-sabru jarun fis sabiri majral anfasi li'annahu yahtaju ila sabri an kulli manhiyin wa makruhin wa mazmumin zahiran wa batinan wal ilmu yadullu wa sabru yaqbalu wa la tanfa'u dalalatul ilmi bi ghairi qabuli sabri. Dan sabar itu berlaku di dalam pada orang yang sedang sabar, sebagaimana berjalannya nafas-nafas. Karena sesungguhnya seseorang itu butuh kepada sabar terhadap segala sesuatu yang dilarang dan yang tidak diingini.
serta terhadap segala sesuatu yang dicela, baik zahir maupun batin. Ilmu itu memberikan petunjuk, sedangkan sabar itu menerima. Dan petunjuk dari ilmu itu tidak akan bermanfaat tanpa ada penerimaan dari sabar. Wa man kana al-ilmu sa'isahu fi zahiri wal batini la yatimu dzalika lahu illa idza kana sabru mustaqarrahu wa maskanahu. Dan siapapun yang menjadikan ilmu sebagai saisnya, sais itu pedoman, baik di zahir dan batin, maka hal tersebut tidak akan sempurna baginya kecuali apabila sabar menjadi tempat tetapnya dan tempat dia menjadi tenang. Wal ilmu was sabru mutalazimani karruhi wal jasadi la yastaqillu ahaduhuma bidunil akhari wa masdaruhuma al-gharizatu al-aqliyatu mutaqaribani littihadi masdarihima wa bisabri yatahamal alan nafsi. Ilmu dan sabar itu dua hal yang selalu saling membutuhkan, mutalazimani, sesuatu yang selalu berdua, seperti ruh dan tubuh yang tidak bisa dipisahkan salah satu dari keduanya tanpa ada yang lain. Dan sumber keduanya adalah al-gharizah, insting, akliyah, akal, dan keduanya berdekatan karena sama sumbernya. Dan dengan sabar itulah seseorang bisa menanggung jiwanya. Wabil ilmi, dan dengan pengetahuan, ya taraqqa ruh menjadi naik. Wahuma al-barzakh wal furqan bainar ruh wan nafs. Dan keduanya adalah sebagai persinggahan dan pembeda antara ruh dan nafs. Liyastaqirra kullu wahidin minhuma fi mastaqarrihi wa fi dzalika sarihul adli wa sihhatul i'tidali, supaya masing-masing dari keduanya itu bisa tetap di posisinya, dan dalam hal itulah adanya kejelasan, keseimbangan, dan benarnya i'tidal, keseimbangan, keadilan dan keseimbangan. Mohon yang coret-coret nih, tolong. Wa binfisali ahadihima anil akhari a'ni al-ilma was sabra mayyala ahaduhuma 'alal akhari a'ni an-nafsa wa ruha wa bayanu dzalika yadiqu. Dan dengan terpisahnya salah satu dari keduanya, yakni ilmu dan sabar, maka salah satu dari keduanya akan membuat cenderung yang lain, dominan yang lain, yakni nafs dan ruh, akan salah satu keduanya menjadi cenderung. Wa bayanu dzalika yadiqu. Penjelasan tentang hal ini sangat halus, sangat rinci. Wa nahika bi syarfis sabari qauluhu ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab ulu ajirin ajarahu bi hisabin wa ajrus sabirin bighairi hisab. Dan perhatikanlah bagaimana kemuliaan sabar dari firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya disempurnakan balasan-balasan terhadap orang yang sabar tanpa ada hisab terlebih dahulu, di mana setiap orang yang diberikan ajir, diberikan pahalanya dengan adanya hisab terlebih dahulu, sedangkan pahala orang-orang yang sabar tanpa hisab. Wa qala Allah ta'ala li nabiyhi wasbir wa ma sabruka illa billah adofa as-sabra ila nafsihi li syarfi makanihi wa takammala an-ni'matu bihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata kepada nabinya, sabarlah kamu dan tidaklah sabarmu itu kecuali dengan Allah. Allah menyandarkan sabarnya itu kepada dia, kepada dirinya, karena mulianya posisinya sabar dan sempurnanya nikmat dengan sempurnanya anugerah dengan kesabaran itu. Ila waqafa rajulun ala shibli faqala ayu sabrin asyaddu ala sabirin faqala as-sabru fillah faqala la faqala as-sabru lillah faqala la faqala as-sabru ma Allah faqala la faqadaba asyibli wa qala waihak ayu syai'in huwa faqala ar-rajul as-sabru anillah qala fasarqa asy-syibliyu sarqatan kada an tatlifa ruhuhu. Dikatakan seorang laki-laki berdiri kepada
Sibli, di dekat Sibli, lalu dia bertanya, sabar manakah yang paling dahsyat yang paling sulit bagi orang-orang yang sabar? Maka Sibli pun menjawab, sabar fillah. Lalu dia mengatakan tidak. Sibli pun menjawab, sabar karena Allah. Faqala. Lalu laki-laki tersebut juga mengatakan tidak. Lalu Sibli mengatakan sabar ma'allah, bersama Allah. Maka Sibli mengatakan tidak. Orang itu mengatakan tidak. Lalu Sibli pun marah dan mengatakan, waihak ayyusya'in huwa. Lalu apaan sabar yang paling dahsyat itu? Maka laki-laki itu pun mengatakan sabar dari Allah. Faqala. Lalu Sibli lalu dia mengatakan, lalu Sibli pun menjadi berteriak dengan teriakan yang hampir saja ruhnya menjadi hilang. Baik. Ya, syukran Sidi Musa. As-sabar, secara harfiah sabar itu teman-teman berarti menahan ya. Lalu beliau menukil di situ kalam Imam Sahal At-Tusturi, as-sabru intizarul faraj aminallah. Ya. Sabar itu menunggu kelapangan dari Allah. Wa huwa afdalul khidmah wa alaha. Nah, ini adalah khidmah tertinggi dan yang paling afdal. Lalu beliau mengatakan as-sabru an tasbira fis sabr. Sabar itu engkau menunggu dalam kesabaran. Ay la tutali' fihi al-farad. Bahkan kamu tidak menunggu kapan sebenarnya terjadi kelapangan. Wah, ini di atas perkataan Sahal ini ya. Jadi kalau Sahal At-Tusturi mengatakan sabar itu menunggu kapan faraj, kalau ini nggak menunggu kapan akan ada jalan keluar. Inilah yang disebut di Quran, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's. Ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Orang-orang yang benar-benar sabar dalam keadaan ba'sa, kesusahan, wad-dharra, kepayahan, wa hinal ba's, dan ketika ada masalah, mereka itulah orang-orang yang shadaqu, yang benar-benar sidik, ya, yang benar-benar sesuai lahir dan batinnya. Nah, inilah sifat muttaqin ya. Wa qila likulli syai'in jauhar. Segala sesuatu itu selalu ada jauharnya ya. Wa jauharul insani al-aqlu. Jauharnya manusia itu akalnya. Wa jauharul aqli as-sabru. Jauharnya akal itu sabar. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, di sini sudah ada dua makom sabar disebutkan oleh Imam As-Surawardi. Satu, sabar menunggu kapan ini berakhir. Jadi antum kalau memikirkan kapan pandemi ini berakhir, berarti tapi bisa sabar gitu ya. Berarti level 1 yang disebutkan oleh Imam Sahal At-Tusturi. Sedangkan yang kedua, nggak usah ditunggu, kita jalani saja ya. Karena ketika orang bersabar, dia sedang bersama Allah. Nah, maka nanti ada di halaman setelahnya, coba kita langsung saja. Di halaman setelah ini ada ayat ya, ayatnya saya sangat suka sekali baca ayat ini. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah kamu dan kamu tidaklah mampu sabar kecuali dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ ada kalimat adhafa as-sabra ila nafsihi li syarafi makanihi wa dia nisbatkan sabar kepada dirinya. Jadi Allah itu menyebutkan sabar itu sebagai sifat dirinya, dan orang tidak akan mampu sabar kecuali dia menghabiskan sifatnya lalu menfanakan sifatnya dalam sifat Allah. Itulah sebabnya Allah itu bernama As-Sabur. Allah itu sangat penyabar. Dan teman-teman, Allah itu sangat penyabar. Setiap hari Allah memberikan nikmat buat hambanya. Setiap hari juga hamba-hamba itu durhaka kepadanya. Jadi sabarnya Allah itu bukan karena ujian, tapi sabarnya Allah, sabar tidak menyiksa hambanya. Ya. Sabar untuk tetap memberi hamba, meskipun hamba itu durhaka kepadanya. Itu kesabaran luar biasa. Dia durhaka kepada kita, tapi kita tetap memberi. Dia durhaka kepada kita, tapi kita tetap kemudian memperhatikannya. Nah, ini yang berat ya.
Di ayat di atasnya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang sabar itu hanyalah dapat dibalas dengan balasan yang unlimited, tak terhingga, ya, bighairi hisab, nggak terhitung lagi. Di bawah ada kisah Al-Imam Shibli. Imam Shibli dites oleh seseorang. Siapa orang ini? Sebenarnya orang itu adalah Al-Hallaj, ya. Waqafa rajulun ala Shibli. Jadi siapa? Rajulun itu sebenarnya Al-Hallaj. Apa kata laki-laki ini ngetes Shibli? Ayu sabrin asyaddu ala sabirin. Sabar apa yang paling berat bagi orang yang sabar? Sabar jenis apa gitu? Dijawab oleh beliau, as-sabru fillah. Kayaknya udah benar itu, ya. Sabar dalam Allah. Ya. Orang itu bilang, belum. Ya. Faqala as-sabru lillah. Kalau gitu sabar karena Allah dong, lillah. Kata dia, belum nyampe ente gitu. As-sabru ketiga dong. As-sabru ma'allah. Sabar bersama Allah dong, kan innallaha ma'as-sabirin. Tapi orang itu masih mengatakan, la, tidak. Wa ghadiba Shibli wa qala waihaq. Maka Imam Shibli pun sadar dia lagi diuji. Maka dia bilang, payah kamu ini, gitu, ya. Kamu sedang mengujiku, ya, kira-kira begitu. Waihaq ayu syai'in huwa. Terus apa dong? Yang paling berat itu as-sabru anillah. Sabar terhadap Allah, ya. Banyak nggak sabar terhadap Allah? Contoh sederhana as-sabru anillah itu, itu ada di bawah, ya. Wa indi fi ma'na sabri anillah wajhun likaunihi min asyaddi sabri ala sabirina wajhun, ya. Apa itu? Anna sabra anillah ayyakuna fi akhassi maqamil musyahadat. Ini sampai di maqam musyahadah, memandang Allah. Yarji'ul abdu anillah istihya'an wa ijlalan. Hamba kembali kepada Allah dengan penuh rasa malu dan rasa respect, hormat. Wa tantabiku basiratu khajalan wa dhaubanan, ya. Dengan basirahnya penuh dengan rasa segan, gitu, ya. Wa taghayyabu fi mafawiz istikanatihi wa taghaffihi li ihsasihi bi azimi amri tajalli wa hadha min asyaddis sabar. Ini sebenarnya yang dia bicarakan sabarnya Nabi. Nabi itu sabar anillah. Teman-teman, Nabi itu mengalami semua pengalaman yang tinggi di sisi Allah. Tidak ada satu maqamat kecuali Nabi melewatinya sehingga sampai ke ujung musyahadah. Tapi Nabi mampu menahan haru biru rasanya dekat dengan Allah. Berbeda dengan yang lain. Ini yang bertanya ini dia tahu sendiri bahwa dia belum sanggup seperti itu. Al-Halat. Al-Halat itu ketika merasakan Allah itu nyata dalam dirinya, nyata pada dirinya, maka dia mengatakan anal haq. Akulah al-haq. Ini berarti dia nggak sabar anillah. Jadi orang yang nguji Shibli ini sendiri, dia pun susah untuk sampai ke maqamat itu. Shibli pun juga mengatakan susah, ya. Inilah yang kemudian membuat baginda Nabi SAW mengatakan syayyabatni hudun wa akhwatuha. Aku beruban karena beberapa ayat ini. Kenapa? Allah mengatakan wastaqim kama umirta. Istiqomahlah kamu, tahanlah kamu, berusahalah kamu menahan ini sebagaimana kamu diperintahkan. Jadi teman-teman yang melakukan Allah, as-sabru anillah ini kalau boleh kita sebut sabar dari syatahat, sabar dari luapan-luapan kalimah kasmaran kepada Allah. Karena nanti jika dia melafazkan itu, dikhawatirkan terjadi ibarat-ibarat yang disalahfahami oleh banyak orang, ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kenapa Imam Shibli kemudian taraha tarhatan? Karena dia menyadari bahwa euforia, kegirangan dalam mendapatkan satu maqamat itu jarang sekali orang bisa menahannya. Teman-teman kalau mengalami suatu pengalaman yang indah, itu kayaknya nggak tahan untuk cerita. Kadang-kadang kita cerita di depan orang, ya.
Kadang-kadang kita cerita tidak pada tempatnya, buru-buru gitu. Kadang-kadang kita memaksa guru kita untuk bercerita. Padahal kadang-kadang guru kita sedang kelelahan, kadang-kadang guru-guru kita itu sedang menerima ahwal yang berat juga bagi dirinya. Kadang-kadang dia nggak punya waktu untuk kita. Bahkan dia waktu untuk dirinya pun dia tidak punya. Tapi karena girang-girang kita kemudian curi-curi waktu. Ya itulah as-sabru anillah. Orang nggak sabar karena mendapatkan sesuatu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya mirip-mirip orang kasmaran lalu hatinya meluap-luap dan dia tidak sanggup untuk menahan kegirangannya dalam jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti nggak usah jauh-jauh ya. Orang baru dapat hal sedikit sudah posting di YouTube, sudah posting di Facebook. Baru mengalami sedikit sudah kemudian bercerita ya, baru dapat nikmat yang zahir sudah cerita di sosial media. Itu kita enggak siapa-siapa, semua kita mungkin barangkali terkena oleh kesabaran ini. Kalau sabar dari masalah semua kita sanggup. Sabar dalam menuntut ilmu mungkin tidak semua juga sanggup, tapi banyak yang sanggup. Sabar dalam kesabaran ini yang berat, yaitu sabar untuk tidak euforia, terlalu girang dan segala macam ya. Kira-kira itu teman-teman. Nah di belakang itu ada penjelasan ya. Ada 3 macam kesabaran, makom sabar, mutasabbir, sabir, sabar ya. Ini kita bagi ya, al-mutasabbir. Jadi sabar itu oleh Imam As-Surawardi disebutkan ada 3 ya. Jadi sabar. Ada 3 macam. Yang paling bawah disebut mutasabbir. Mutasabbir. Mutasabbir ini orang yang marratan yasbir wa marratan yajza. Terkadang dia kuat, kadang dia lemah ya. Nah, ini menjerit. Ada makom kedua. Makom kedua sabir. Sabir ini dia selalu kuat. Tapi sayangnya masih ada syakwa, keluhan. Dia kuat tapi dia ngeluh. Sedangkan yang ketiga sabar. Kalau sabur hanya Allah. Sabar. Sabar ini siapa orang yang sabar? Man sabruhu man kana sabru fillah walillah wa billah ya. Fahadha law waqa alayhi jami'ul bala la yajza wa la yataghayyar min jitil wujud wa haqiqatan min jitil rasmi wal khilqah ya. Orang ini stabil. Dia stabil sekali. Mau apapun terjadi dia selalu kuat, tidak ada keluhan ya. Dia tidak pernah merasa goyang ya. Jadi dia subut tetap. Nah, yang pertama ini lillah ya, lillah. Kalau kita tulis Arabnya lillah. Yang kedua itu dia mengatakan yang pertama fillah. Fillah, yang kedua billah, yang kedua lillah, dan yang ketiga billah. Yang ini billah. Ini pengistilahan aja, bisa jadi istilah ini berbeda masing-masing ulama ya. Tapi yang paling penting teman-teman adalah istilah ini yang tertinggi, yang sabar, nomor 2 sabir, nomor 3 mutasabbir. Ini sebenarnya hal yang mungkin jarang dibahas banyak orang. Kebanyakan kita sabar itu menahan sakit gitu ya, menahan kesusahan. Enggak, ternyata sabar itu
ada tahapan-tahapannya, ada tingkatan-tingkatannya. Ada mutasabbir, kadang kuat, kadang lemah. Mutasabbir itu memaksa sabar. Kalau sabir dia kuat, tapi kadang masih ngeluh. Ya kayak ya, mungkin kebanyakan kita nomor pertama ya. Nomor 2 ini sudah hebat nih, walaupun masih mengeluh. Jadi biasanya orang-orang yang melakukan kebaikan, khidmah, atau bertugas apa saja, ini antara ini nih. Nah, jarang yang sampai ke sabar, yang stabil, tetap, tidak mengeluh. Nah, kalau udah mengeluh kan nanti nyalahin sesuatu. Ya, nanti dia kadang-kadang menyalahkan sesuatu. Nah, ini, keluhan ini membuat tentu kemurnian sabarnya tidak sempurna. Oke, barangkali ini teman-teman, ini mungkin bahan baru yang bisa teman-teman bagikan kalau sharing tentang kesabaran kepada banyak orang ya. Ada yang belum ditulis di sini, tapi Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Uddatus Sabar, ada macam-macam sabar. Jadi tidak hanya sabar dalam kesusahan, tapi juga ada sabar-sabar yang lain. Ini yang bisa kita tambahkan ya. Jadi sabar itu tidak hanya dari bala. Kalau sabar dari bala itu paling rendah. Sabar dari bala, kesusahan, kefakiran, ya, fakir, sakit, ini biasa, kata beliau. Tapi ada sabar yang berikut. Yang berat itu adalah sabar dalam ilmu. Jadi orang kalau nggak sabar belajar, ya nggak jadi-jadi ilmunya. Nggak sabar duduk mendengarkan kajian, tidak sabar untuk selalu bolak-balik kepada guru, maka tidak berbuah ilmunya. Jadi orang-orang yang hari ini bisa mengajarkan ilmu, itu adalah dia dulu sabar. Ada orang yang tidak sabar, lalu kemudian ingin bekerja sebelum ilmunya betul-betul manis. Jadi ilmu itu kan ada tahapan-tahapannya, seharusnya disabar sampai ujung. Kalau sampai ujung, baru kemudian dia sharing ilmunya secara terbuka. Di waktu dia belajar, dia kalaupun mengajar, itu belajar mengajar. Jadi dia tidak menjadikan kalau dia ceramah atau mengajar itu sebagai sesuatu tujuan. Ya. Jadi dia kalau dia dapat undangan ngajar, itu cuma usaha saja. Usaha untuk dia memantapkan cara mengajar. Kesabaran orang berilmu ini yang udah berilmu ini susah. Makanya jarang sekali orang yang betul-betul banyak ilmu. Kalau orang banyak ceramah itu banyak, tapi orang yang berilmu itu tidak banyak. Ya. Mungkin di antara kita, semoga Allah pilihkan beberapa di antara kita yang sanggup untuk sabar fil ilm. Ya. Yang ketiga, sabar dalam istiqomah. Ya. Istiqomah. Tentu ini dalam amal dan paham ya. Pendirian, sabar dalam istiqomah ini yang paling tinggi. Ini kalau kita coba bagi ya, kesabaran yang beragam itu. Nah, kebanyakan kita sabar cuma di sini. Ya. Nah, pembagian-pembagian yang tadi itu jenis yang lain ya, itu tingkatan karena sabar. Kalau ini sabar dan objek-objeknya, ya barangkali itu. Sabar itu pastinya sifat orang beriman, ya bukan sifat orang munafik ataupun orang fasik atau zindik. Jadi kita jangan kait-kaitkan sabar dengan munafik ataupun yang lain-lainnya ya. Baik. Gimana Sidi Musa? Mau tanya jawab atau lanjut? Jawab boleh juga, Maulana. Tafadhal. Banyak pertanyaan. Ya, dibacakan aja. Baik, Maulana. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang di luar dari konteks ini. Disarankan kepada teman-teman yang bertanya kalau bisa sesuai dengan tema ini biar lebih nyambung gitu. Dipilihkan yang sesuai aja. Ya. Baik, Maulana. Ini ada pertanyaan tentang iblis, Maulana. Okay. Apakah iblis pernah melihat wajhullah, pernah melihat Allah
Apakah ada ilmu yang tidak bisa kemudian apakah ada ilmu yang tidak bisa diamalkan? Iblis itu tidak pernah melihat Allah. Yang dia lihat hanya dirinya sendiri sebenarnya. Jadi iblis itu hanya melihat rububiyah, tapi tidak melihat uluhiyah. Nah, ini kita coret-coret lagi deh biar antum gampang memahaminya. Jadi saat ada persaksian syahadat ya, syahadat di alam sana, syahadatnya ruh ya. Syahadatnya para arwah, maka ada yang saat para, anggap saja kita sebut ini para arwah ya, saat mereka memandang, ini ilustrasi aja, jangan dibayang-bayangkan Allah ini berada di satu tempat ya. Ada yang menyaksikan uluhiyahnya Allah. Tuh. Sifat-sifat keilahian. Maka kalau mereka melihat itu, mereka nanti di dunia jadi nabi, jadi wali, ya, atau jadi orang soleh. Tergantung seberapa banyak sifat uluhiyah yang dia lihat. Ya. Sedangkan iblis di posisi yang lain, dia menyaksikan, tapi dia nggak bisa ngelihat, dia terhalang oleh rububiyahnya Allah. Maka mereka terakhir ketika diciptakan alam, mereka menjadi ya iblis, ya, orang kafir dan jenisnya. Ada yang memandang juga di sini nih banyak nih, terbanyak nih. Yang terpandang adalah surga, kebaikan-kebaikan Allah. Maka nanti dia lahir, jika dunia dicipta, dia menjadi orang soleh aja, ya. Soleh yang beramal itu karena ada surga gitu. Bedanya dengan soleh yang di bawah, dia sedang berusaha untuk menjadi calon wali-wali Allah. Jadi apa yang mereka saksikan, inilah tergantung apa yang mereka saksikan. Nah, lalu Allah memanggil. Ada yang termasuk sebenarnya para hewan, binatang, itu kan juga memandang. Tapi yang dipandangnya apa gitu ya. Ada yang dipandang sama dia tapi tertutup oleh rububiyah. Apabila mereka memandang kepada Allah dan Allah menerima pandangan tersebut, lalu Allah memanggil. Yang dipanggilnya itulah nanti yang jadi manusia. Manusia apa? Manusia yang beriman, yang jadi kekasihnya, jadi nabinya, gitu ya. Barangkali itu. Terus adakah ilmu yang tidak bisa diamalkan? Kalau namanya ilmu ya pasti bisa diamalkan. Tapi amalan itu kan ada macam-macam ya. Ilmu itu amalannya tergantung bagian diri kita kan. Saya sering membagi. Ada fisik. Maka amalnya amal fisik. Bentuknya misalnya sholat. Sholat fisik misalnya sujud. Sujud, ruku, dan lain ya, bacaan. Kalau nafs, ilmunya nafs, apa amalannya? Jiwa ya. Nafs jiwa ini dia amalannya adalah mentazkiyah supaya dia nggak menjadi hewani, baik hewan ternak ya, atau syaitani. Syaitani di kolbu. Hewani, ada dua di situ. Sifat ternak, nafsu,
Dan yang kedua, buas. Yang ketiga, amal kolbu. Apa amal kolbu? Amal kolbu supaya dia zikir. Ada sifat-sifat terpuji. Ya, sifat terpuji. Agar tidak menjadi syaitani, ya. Tidak boleh jadi syaitani. Nah, ini amalnya kolbu. Apa amalnya ruh? Ruh itu amalnya memandang, musyahadah, ya. Disebut syuhud, memandang kepada Allah. Jadi ilmu fisik nggak bisa dikerjakan oleh nafs. Ilmu fisik nggak bisa dikerjakan nafs. Ilmu nafs nggak bisa dikerjakan fisik. Ilmu kolbu tidak dapat dicapai oleh nafs. Ilmu ruh tidak dapat dicapai oleh kolbu. Jadi tiada ilmu yang tidak bisa diamalkan. Cuma kalau orang bilang, oh ini ilmu nggak bisa nih, berarti belum bisa memasangkan pasangan-pasangan ilmu. Ini ilmu itu objeknya untuk apa, perangkatnya apa. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau orang bilang, khusyuk itu susah, berarti dia ngomong pakai nafsnya. Ya. Dia ngomong pakai nafsnya. Maka dia bilang khusyuk susah, ikhlas itu susah. Kalau ada orang ngomong, kalau enggak apa, kemarin kita contohkan ke teman-teman di Sumba itu, kalau jujur nggak bisa makan gitu. Berarti dia nggak bisa menerapkan ilmu kolbunya. Dia masih pakai hewan ternak, sifat-sifat ternak dia, dan sifat-sifat syaitania. Nggak mungkin memandang Allah kan gitu. Oh, berarti dia terjebak pada ilmu fisik. Allah kan nggak bisa dilihat secara fisik. Tapi secara ruh kan bisa dilihat. Nah, karena ruh itu tiupan darinya. Maka hanya ruh lah yang dapat memandangnya. Lebih kurang begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi Musa. Baik, Maulana. Ada banyak pertanyaan, Maulana. Pertanyaan berikutnya terkait dengan sabar tadi. Mungkin ini minta penjelasan ulang kayaknya, Maulana. Tentang sabarnya Al-Halaj. Tadi kan Al-Halaj itu kesannya tidak sabar gitu. Bagaimana penjelasannya, Maulana? Dan bagaimana juga kaitannya, ini pertanyaan yang berbeda tapi berkaitan dengan Siti Jenar. Apakah juga Siti Jenar itu tidak sabar terhadap apa yang dia terima? Kemudian kaitannya dengan makom la haula wala quwata illa billah. Baik, borong nih. Ya, berkaitan. Ya. Sabar itu kan ada sabar yang biasa kita tahu. Sabar fillah, ya. Tadi kan. Tadi ada 3 itu loh. Tadi ada 3 sabar, masih ingat ya? Mutasabbir, sabir, terus sabar. Nah, ada 3 tadi. Mutasabbir, sabir, ada sabar. Kalau ini billah. Sabir lillah, ya. Ini fillah. Apa yang paling berat? Ternyata ada yang lebih tinggi lagi dari ini. Ini sabar yang lebih dahsyat. Yang keempat, apa itu? Sabar anillah. Anillah. Terhadap Allah. Menceritakan Allah. Ya. Jadi kalau Halaj sama sabar begini biasa dia. Sabir itu biasa dia. Jadi sama Al-Halaj 3 makom ini lewat. Ya. Dia melewati semua, udah nggak level dia lah, dia di atas itu. Apa yang berat kata Halaj? Itu anillah. Inilah Halaj. Jadi Halaj itu gugur di sini. Dia sebenarnya sudah berusaha, dia sudah apa kata Halaj? Halaj karena dia punya hubungan dia menyadari hubungan
rahasia Allah dengan hamba, maka dia mengungkapkan salah satu rahasianya, tapi dengan bahasanya halaj. Kata dia, anal haq, ya, akulah al-haq. Apalagi kata dia, ma fi jubbati illallah, illallah, ya. Wah, ini kan gawat ini, ya. Jubbati illallah, tiada dalam jubahku kecuali Allah, tiada dalam diriku kecuali Allah. Dan ini kata-kata Allah. Allah itu lagi ngomong, tiada di alam semesta ini kecuali semuanya percikan dari kudrah iradahnya. Tiadalah wali-walinya, nabi-nabinya, kekasihnya, kecuali hembusan-hembusan darinya. Jadi dia ngomong begitu. Lalu diterjemahkan dengan bahasa yang vulgar, ma fi jubbati ilallah, saking girangnya, karena girangnya. Tiadalah para nabi dan wali kecuali itu hembusannya, itulah anal haq. Nah, kalau ini alam, ya, yang jubbati ilallah itu. Jadi al-halaj nggak sanggup menahan ini. Ini yang kita sebut dengan syatahat, ya. Disebut syatahat. Syatahat, ya. Syatahat, ya. Letupan-letupan orang-orang yang rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Jadi ini yang disebut as-sabru anillah. Ini sabarnya orang-orang yang sedang kasmaran kepada Allah dan banyak yang tidak sanggup, ya. Maka al-maqam al-Muhammadi, makamnya Nabi Muhammad, beliau sanggup. Nah, cuma Nabi Muhammad ini kan rapih, maka Nabi sanggupannya bisa diekspresikan dengan kebagusan syariat. Makin hari semakin berat nih di akhir zaman ini. Bisa jadi sebaliknya, ya. Nah, makanya kita sebut kalau di akhir zaman ini dengan malamatiyah barangkali orang-orang untuk bisa sabar anillah, ya. Kan girangnya bukan main itu. Kita baru terdapat getaran zikir sedikit saja nangis. Kalau wali-wali Allah itu kan setiap saat dia mendapatkan rahasia-rahasia dari Allah. Kalau dia nggak sabar anillah, nomor 4 ini, dia bisa tiap hari nangis, terus tersungkur terus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, lebih kurang ini penjelasannya teman-teman, ya. Tentang la haula wala, ya. La haula wala seingat saya sudah kita bahas di tempat yang lain, event yang lain, barangkali bisa dirujuk ke beberapa record kawan-kawan ribat atau yang lainnya. Ya, sesi jenar Maulana, sama kah kasusnya dengan al-halaj? Sama. Sesi jenar al-halaj itu plek 100% sama. Bedanya satu Jawa, satu Arab. Tapi saya pernah bertanya ke beberapa orang Jawa, masih ada keturunan Arabnya, wallahu alam, ya, itu kan qila wa qala, dan kita nggak beristinad mengambil dalil dari situ. Baik, ini pertanyaan mungkin real terkait dengan kehidupan di media sosial. Bersabar ini penanya menyampaikan bagaimana cara menasihati orang yang setiap dapat anugerah, dapat musibah, selalu buat instant story di media sosialnya. Nah, padahal itu kan gak ada manfaatnya, bahkan menambah madarat bagi orang tersebut. Ini untuk pelajaran bagi saya, katanya, gimana cara memahaminya itu dia, dan cara menasihati orang tersebut. Orang yang biasa menyampaikan, mengekspresikan apapun yang dirasakan di media sosial, itu tanda bahwa salah tempat curhat atau kurang tempat curhat. Jadi curhatnya di sosial media. Dan teman-teman hati-hati curhat di media sosial. Curhat di media sosial ini didengar banyak orang, dilihat banyak orang, dan itu bisa membahayakan kita, ya. Tidak ada hurmah di situ, kehormatan di situ. Dan di situ juga marwah, ya. Harga diri kita nggak ada di situ. Dan yang paling berbahaya adalah orang ini berarti level 1 aja nggak bisa mutasabir. Level 1 pun nggak bisa. Jadi dia baru sedikit kenal langsung cerita. Gimana kalau dia dapat keberuntungan? Mungkin dia cerita juga. Padahal nih teman-teman nih, kalau orang susah biasa ya cerita. Oke, dia cerita. Sekarang dia senang, dia cerita juga. Nyampe di mana dia posting,
ini kan dia lupa bahwa tidak semua orang senang dengan kesenangan kita. Tidak semua orang bahagia dengan kebahagiaan kita. Jadi kalau kita lagi mendapatkan kebahagiaan, nggak usah di-share, ya, nggak usah di-share. Kenapa? Barangkali itu akan membuat ada orang-orang yang hasid. Kullu man'umin mahsudun. Masih ingat ya kata-kata itu yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Setiap orang-orang yang mendapat nikmat pasti ada yang hasad kepadanya. Maka teman-teman, sahabat-sahabat Allah, coba hati-hati di bagian ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada apa cukup? Masih ada sedikit lagi ya. Ya. Tentang sabar Nabi Ayub, Nabi Musa dan Nabi Musa Maulana. Mungkin bisa boleh Buya jelaskan bagaimana tentang sabarnya Nabi Ayub dan kaitannya dengan sabar yang tadi. Nabi Ayub, sabar beliau sudah sampai kepada sabar itu ya. Pada sabar. Jadi dia tidak ada lagi keluhan, tidak ada lagi la syakwa ya. Tidak ada syakwa, tidak ada keluhan. Ketika tahun ke-7 istrinya yang paling sabar itu mengeluh, kan istrinya tadi banyak dan kemudian meninggalkan beliau. Sisalah istri yang paling sabar. Biasanya istri yang paling tua tuh yang paling sabar. Apa kata istrinya? Wahai Ayub, bukankah engkau Nabi Allah, kekasih Allah? Mintalah kepada Allah, Tuhanmu, kekasihmu, agar menyembuhkanmu segera. Maka kemudian Sayyidina Ayub menyuruh dia pergi. Ya, berarti apa teman-teman? Nabi Ayub itu tidak mau ada keluhan pada dirinya dan keluarganya. Jadi dia sudah sampai pada sabar ya. Wajarlah di Quran diceritakan cerita tentang Sayyidina Ayub. Ya, wallahu alam. Nabi Musa itu babnya bab ilmu. Beliau sabar dalam mencari ilmu. Bahkan beliau alaihissalam mau mengikuti hal-hal yang sebenarnya tidak masuk akal. Apa hubungannya cari ilmu dengan ikan? Tapi kemudian beliau mau pergi terus bawa ikan, kan gitu. Itu kan lucu sebenarnya ya. Nabi Musa yang cerdas dan kritis itu pergi kemana-mana bawa ikan. Nanti kalau ikannya nggak ada, berarti gurumu di situ. Ini kan ujian juga buat Nabi Musa tuh. Lalu udah ketemu gurunya misterius lagi, tiba-tiba bunuh orang, tiba-tiba ngerusakin kapal orang. Oh, Nabi Musa kemudian itu waktunya lama itu teman-teman. Di Quran itu kan cuma disebutkan 3, tapi sebenarnya itu lama dan banyak kisah-kisah lain yang tidak disebutkan. Jadi Nabi Musa itu sudah sangat sabar, tapi sabarnya itu 3 kala itu. Antum kayaknya nggak akan kuat kalau jadi Nabi Musa. Baru lihat pertama aja nggak kuat kayaknya. Disuruh misalnya, nih bawa nih lilin, kalau lilinnya mati gurumu di situ, kan ribet tuh. Ya, hal-hal yang nggak masuk akal. Tapi bisa dipahami secara isyarat. Nah, Nabi Musa itu mau melipat akalnya sejenak, lalu mengembangkan spiritnya, ruhaninya. Kira-kira begitu ya. Ya, salatullah ala Sayyidina Al-Khidir Balia bin Mulkan wa Sayyidina Musa alaihissalam. Alaihi wassalatu wassalam. Ada 2 pertanyaan lagi insya Allah. Yang pertama terkait dengan mengupload wajah ganteng dan wajah cantik di medsos itu, lalu kita menahan diri dari melakukan itu, apakah bisa dikatakan zuhud itu atau sabar? Wah, itu urusan antum lah itu ya. Itu masalah pribadi lah itu ya. Yang pantas-pantas di posting. Kalau perempuan ya laki sama anaknya lah, bolehlah di posting ya. Jangan posting sendiri ntar digoda orang lagi ya. Baik. Ini pertanyaan berikutnya terkait dengan tips bagaimana kita supaya bisa bersabar menghadapi yang biasa dihadapi banyak orang, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Bagaimana tips untuk menghadapi itu dan apa indikasinya kalau kita sudah sabar menghadapi hal itu? Ya, orang yang tidak sabar itu karena dia tidak tahu skenario kejadian. Tapi kalau dia tahu skenario Allah, maka dia pasti sabar. Itu satu. Yang kedua, orang bisa sabar
jika dia mengenal siapa yang sedang mengujinya. Kalau dia sudah tahu siapa yang mengujinya, maka dia akan sanggup bersabar. Contoh sederhana aja. Kenapa teman-teman sabar bekerja, berangkat pagi, pulang sore, berangkat pagi, pulang sore, khususnya bagi laki atau perempuan, suami istri, ayah bunda yang bekerja untuk keluarganya. Kenapa menjalani itu? Karena ada ujiannya di belakang. Saya ingin menafkahi keluarga gitu. Jadi ada yang dipandang. Ya. Kemudian kalau di kantor, kita mau disuruh-suruh sama bos kita, atasan, tapi kita nggak mau disuruh sama teman, ya kan? Pasti nggak mau disuruh sama temannya. Lu siapa gitu kan? Ente siapa nyuruh-nyuruh gua? Tapi kalau disuruh sama atasannya, gua itu seneng. Kalau di pesantren itu babnya lain lagi, husulul barokah, mencari berkah. Kalau nyuruh-nyuruh teman santri dia nggak mau, tapi kalau yang termasuk kakak kelas, itu beban. Tapi kalau yang nyuruh adalah guru yang dia sukai, senangi, dia idolakan, bahagianya bukan main. Maka cara supaya sabar, cara cepat, cara ringkas sabar adalah ma'rifatul mubtali, mengetahui siapa yang sedang menguji. Fa'rif al-mubtali khaffa ankas sabar, ya. Khaffa ankal bala. Maka ketahuilah siapa yang mengujimu, engkau akan mampu menjalani kesabaran dengan ringan, memandang ujian itu dengan penuh keringanan. Begitu kira-kira, Sidi Musa, barangkali cukup ya? Cukup Maulana. Baik. Mungkin closing statement. Nah, tatib ayuhal ikhwah, jadi sabar itu tadi kalau kita mengikuti ada mutasabir, ada sabir, ada sabar, ternyata ada yang ketiga, as-sabru anillah. Ya barangkali kalau mau disebut, kalau Allah itu as-sabur, maka yang level keempat ini tanpa alif lam. Sabur. Orang-orang yang sabar dari Allah SWT. Semoga kita diperjalankan dengan indah melewati makomat-makomat sabar tersebut. Amin. Karena itulah yang la yuwaffa, tidaklah dihisab, tidaklah disempurnakan kecuali dengan hisab yang tiada ujungnya. Semoga bermanfaat teman-teman. Mohon maaf atas kekurangannya. Semua kesempurnaan milik Allah, semua kebenaran miliknya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Terima kasih banyak kita aturkan bersama kepada guru kita Buya Dr. Haladin Hashim. Meskipun beliau sibuk, selalu meluangkan waktu untuk kita bersama untuk kajian. Baik, ikhwafillah, mohon maaf ada beberapa pertanyaan mungkin tidak sempat untuk dibacakan. Insya Allah di lain kesempatan diajukan lagi. Insya Allah kalau ada kesempatan kita bacakan. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup majelis di sore hari ini dengan membaca Alhamdulillah, istighfar 3 kali. Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.